Gara-gara ini, KPK bisa tangkap Jokowi dan keluarganya. Itu kata sebuah media yang mengatakan kalau Pak Jokowi dan juga keluarganya lagi diuber-uber katanya. Banyak suara yang katanya juga itu menginginkan KPK segera menangkap Jokowi dan keluarganya. KPK dituntut tangkap anak dan menantu Jokowi kasus korupsi Blok Medan. Makanya kita batas beratul Fatihah. Kita nyiapin semua yang ada di gedung ini, maupun yang jaga-jaga. Kalau mereka condong dan mereka betul-betul terhadap koruptor, kita doain mudah-mudahan Allah berikan azab. Jokowi nggak bersalah. Begini, coba sampean jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa nggak saya jawab aja? Halo sobat-sobat sudut pandang, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa seputar dunia perpolitikan tanah air. Masih menyambung informasi yang pertama, memang benar teman-teman, ketika kita sudah mulai fokus di pemerintahnya Pak Prabowo Subianto, kayaknya ada yang masih belum bisa move on. Kenapa begitu? Karena masih ada juga yang ngulik-ngulik soal Pak Joko Widodo. Bahkan lebih parahnya ada yang menuntut KPK untuk segera menangkap Pak Jokowi dan keluarganya. KPK dituntut tangkap anak dan menantu Jokowi kasus korupsi Blok Medan. Guys, ramai banget aksi unjuk rasa minta KPK buat tangkap anak Jokowi dan menantunya yaitu Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Soalnya guys, pendemo yaitu Aliansi Pemuda Sumatera Utara Maluku Utara ini menilai anak Jokowi ini terlibat kasus suap Blok Medan. Koordinator aksi yaitu Wulandri Giar Nainggolan jelasin, dalam persidangan ada suap izin usaha pertambangan ke Blok Medan punya anak Jokowi. Aliansi ini menilai KPK tuh nggak berani guys nyentuh keluarga Jokowi. Soalnya fakta persidangan dengan terdakwa Abdul Ghani udah jelas anak Jokowi disebut. Harusnya kalau KPK bagus, kita nggak perlu demo, betul? Benci lembaga OCR, yang betul-betul lembaga yang Ini saya nggak tahu ya, ini udah jilid ke berapa gitu, karena demo-demo ini tuh selalu ada. Dan tuntutannya internasional dinilai oleh juri, akhirnya jadi finalis dan akhirnya mencoreng wajah Indonesia di dunia internasional, betul? Makanya kalau Jokowi bisa berhasil dijerat, bisa ditangkap, bisa diadili, maka koruptor-koruptor yang lain juga bakal bisa diadili, betul? Betul? Laut kita kamu agak ada yang tahu. Kita nunggu perintah presiden dulu baru berani. Kira sama rakyat lu berani, yang oligarki lu takut. Ini begini nih, kebanyakan makan duit oligarki, betul? Akhirnya takut sama oligarki, tapi berani sama rakyat, betul? Kemiskinan, PHK di mana-mana, semua gara-gara korupsi. Anda KPK, Anda punya tanggung jawab besar. Kalau sampai kemudian satu hari nanti rakyat akan meledak, rakyat akan marah, maka akan terjadi kerusuhan di mana-mana, betul? Betul? Maka siapa penyebab kerusuhan? Itu gara-gara korupsi, betul? Dan kenapa korupsi bisa marah? Karena manggilnya KPK, betul? Betul? Makanya kita batas beratul Fatihah. Kita nyiapin semua yang ada di gedung ini, maupun yang jaga-jaga. Kalau mereka condong dan mereka betul-betul terhadap koruptor, kita doain mudah-mudahan Allah berikan azab. Allah berikan musibah. Alhamdulillah. Wakulimatun salihah. Ulah habatun nabi besarul Fatihah. dirinya sekarang halu gitu ya. Jadi kalau KPK tetap mandul, itu KPK ganti, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pemelihara Koruptor. Betul, betul. Masa sama koruptor takut? Jangan jadi anggota KPK. Betul, betul. Harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi, saya mau tanya, harusnya berani atau takut sama koruptor? Berani atau takut? Berani atau takut? Berarti kalau takut pemberantas atau pemelihara koruptor? Pemberantas atau pemelihara? Pemberantas atau pemelihara? Berarti kalau anggota KPK takut sama dengan ban? Sama dengan ban? Bantu, betul? Betul? Kontestan rakyat makin hari makin susah, KPK-nya mandul, betul? Siapa yang bikin KPK mandul? Yang bikin KPK mandul itu Jokowi, betul? 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 Coba saya minta, coba pihak aparat, jangan bermuka dua, jangan munafik, betul?
Anda tidak menjalankan amanah. Walaupun Anda kerja baik, Anda melakukan ibadah baik, tapi Anda tidak menjalankan tugas Anda memakan duit haram karena Anda tidak menjalankan tugas Anda dibiayai oleh negara untuk memberantas korupsi. Kalau Anda diam, kalau Anda menutup, padahal Anda tahu, padahal Anda punya wewenang, Anda diam, maka uang yang Anda makan itu duit haram. Maka uang yang Anda kasih ke anak Anda duit haram, yang Anda kasih ke anak Anda duit haram, semua menjadi makanan haram. Maka perilakunya tidak mencerminkan perilaku yang muslim. Betul? Betul? Jokowi nggak bersalah. Kasus pagar laut Tangerang justru disebabkan menteri dan perusahaan yang nakal. Guys, dari kemarin ramai banget spekulasi sebenarnya siapa yang ngasih izin pembuatan pagar laut yang ganggu nelayan Tangerang untuk mencari nafkah. Nah, Jokowi kan sempat disalahin guys, tapi untungnya R. Haidar Alwi kasih pembelaan yang logis buat Jokowi. Bagi pendiri Haidar Alwi Institute ini, Jokowi itu nggak bersalah guys, karena pagar laut nggak cuma ada di Tangerang, tapi juga ada di Laut Bekasi dan Surabaya. Semuanya juga bukan proyek PSN. Jokowi pun juga ngasih izin cuma buat PSN guys. Kalaupun perusahaan tiba-tiba bikin pagar laut, itu artinya mereka yang nakal langgar perizinan. Di sini teknis perizinan yang ngasih juga menteri bukan Jokowi. Menurut kalian, siapa sih guys yang bersalah kasus pagar laut di Tangerang ini? Apa emang perusahaan yang nakal? Baik, KPK mengapresiasi seluruh pihak, siapapun, masyarakat yang memang memiliki dugaan adanya korupsi atau penyimpangan keuangan negara maupun tindakan-tindakan lainnya yang memang ada di undang-undang untuk bisa melaporkan. Termasuk dalam hal ini Saudara Boyamin yang sudah info dari teman-teman ya, melaporkan ke Direktorat PLPM. Laporan tersebut akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan telaah dan akan ditentukan apakah diperlukan full bucket pengumpulan bahan keterangan dan dinilai apakah memang perlu dokumen tambahan dari pelapor atau cukup dan dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Jadi kita tunggu saja. Begini, coba sampean jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa Nggak, saya jawab aja. Ada nggak? Kenapa Anda bisa membuka semua? Siapa yang ngusir saya? Masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana lo gak bicaranya, saya paham kok. Warna kulitnya saya paham kok. Pak Said itu kalau yang demo ya, yang Paku Haji Bukan, itu jadi- warga asli. Yang Bukan. Anda menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini. Lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. yang mana Pak Said? Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Saya Pak tidak Said pernah Didu juga melakukan sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, Loh, bagaimana. Kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan Boleh. Pak Said Didu. PSN adalah bode. Enggak. PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu, tidak akan ada asap, tidak akan ada asap kalau tidak ada api Pak Said Didu. tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke? Hanya orang marah kalau ada orang mengkritik, kalau itu bersih tidak akan pernah nih marah. Pak Said Didu, sampean berdemo boleh ya, sampean minta hak demo untuk dihargai, tapi haknya masyarakat juga ketika melakukan menjaga agar tidak terprovokasi ya juga dia punya hak gitu loh. Begitu. Pak Said Didu, jalan. Sampean membangun narasi masjid dirobohkan. Mana faktanya? Kapan saya pernah? Ada di podcast, ada Edi Mulyadi, Bang Edi Mulyadi. Kok ucapannya Mulyadi kok ke Anda? Bukan Bang Said Didu juga membiarkan gitu loh. Apa urusannya saya dengan Edi Mulyadi? Loh, karena sampean podcast kan sama Bang Edi Mulyadi. Begini, coba sampean jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa Nggak, saya? jawab aja. Ada nggak? Kenapa Anda? Nggak, karena Anda membiarkan. Kenapa Anda kesalahan membiarkan. orang lain? Bang, kembali ke tema aja, Bang.
Saya sudah menyatakan, Bang Karni, orang seperti ini hanya mencari bahan konten untuk dirinya. Oh nggak bisa. Justru Pak Bang Saidi itu yang punya channel gitu loh, Manusia Merdeka. Saya paham kok. Sampai membangun narasi epic seperti terowongan Gaza. Memang di sana ada Gaza? Nggak ada Gaza, itu Palestina. Itu terowongan Partemina. Sebenarnya Sudahlah Pak Saidi. Ya cukup. Kalian tulis perampok negara, penyiksa rakyat. Nanti ya Pak Saidi dulu. Kita berseru Kita sudah masuk zaman seperti ini kok ya. Zaman disrupsi ini kan perubahan yang belum pernah dilakukan. Ini akan merubah peta dunia, membuat perubahan cara kita berpolitik, berbudaya, bahkan cara belanja saja sudah berubah sekarang. E-commerce itu merubah cara orang sedunia ini berubah. Makanya Tanah Abang sampai mau tutup itu kan gara-gara ada perubahan cara belanja itu salah satunya, belum lagi yang lain-lain. Masa kalian tidak memikirkan itu? Kalian kan orang-orang yang menganggap dirinya lebih intelek dari kami, ya kan? Berpendidikan, profesor, segala macam. Tapi ya seperti Abdul Qadir Jailani bilang, kalau cuma pinter, setan lebih pinter. Karena yang dipegang orang itu ya, Anda sebagai manusia bermanfaat atau tidak gitu. Karena sebaik-baik manusia, ya manusia bermanfaat. Tapi kalau kalian membuat orang menjadi sesat, ya kalian sama aja sama setan kan gitu kan. Jadi kami tidak mau terjerumus ke sana. Ya kita sekarang sudah memasuki tahun baru, memasuki era di mana Pak Prabowo sudah membuat program-program seperti yang sekarang sedang diributin juga gitu. Ada yang ngejek, ada yang macam-macam tentang makan bergizi gratis ini. Nggak kalian lihat tiap hari anak Papua nangis makan nasi di sekolah itu. Kalau kalian yang di Menteng sana ya iyalah 10.000 yang nggak dapat apa-apa. Tapi keluarga-keluarga kita di Indonesia Timur sana itu sampai begitu luar biasanya menerima program itu. Itu yang harus kalian camkan baik-baik. Gitu. Jadi saya pikir itulah, saya sih tetap seperti biasa, rekan-rekan yang satu pemikiran dengan kita ya, mari kita tetap harus sehat berpikir untuk Indonesia yang lebih sehat lagi ke depan. Karena kita sudah memasuki era-era yang tidak bisa lagi dipakai dengan cara-cara premanan seperti sekarang ini. Biarkan saja mereka berkuar-kuar tentang politik seolah-olah mereka yang paling benar. Apa? Kan ada faktanya semua gitu kan. Jadi sudahlah. Semoga kalian bisa tobat. Kalau enggak ya sudah, bawa aja sampai mati. Kumat terus sampai ke liang lahat sana ya. Korupsi keluarga Jokowi di Blok Medan nggak diusut tuntas. Bukti KPK tebang pilih kasus. Guys, pihak PDIP sampai sekarang terus ngerasa kalau penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka penuh unsur politik. Soalnya guys, masa kasus korupsi Blok Medan yang libatin keluarga Jokowi nggak diusut, justru kasus Harun Masiku yang dikuliti habis sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Protes ini disampaikan sama politisi senior PDIP guys, yaitu Pandana Baban. Dia jelasin dari kasus Blok Medan yang udah nyeret keluarga Jokowi aja, udah bisa dilihat kalau KPK tuh tebang pilih kasus korupsi. Panda juga nambahin guys, kasus Hasto ini nggak bikin PDIP buyar, malah makin solid. Dan ini masih ringan dibanding era Orde Baru dulu. Menurut kalian, benar apa enggak sih guys kalau KPK itu tebang pilih kasus korupsi? Korupsi keluarga Jokowi. Aduh, kita sudah mendengarkan, melihat beberapa video teman-teman. Ada banyak hal informasi menarik. Tadi dari mulai adanya demo gitu ya, demo untuk masih sama. Temanya masih sama, mengadili Pak Joko Widodo. Di depan gedung KPK yang mana katanya Pak Jokowi ini harus segera ditangkap gitu. Karena kasus-kasusnya yang sudah tersebar di media sosial gitu. Padahal yang aku pertanyakan juga,
mereka teriak-teriak kayak gitu bawa data sekalian apa enggak? Jangan-jangan cuma teriak aja nih, datanya nggak ada. Repot loh kayak gitu. Terus kemudian tadi ada mengenai pagar laut gitu ya. Ya memang beberapa waktu belakangan ini sempat rame, cuma masih belum ada kejelasan juga gitu loh. Siapa sebenarnya orang di balik itu. Tapinya ya barisan-barisan demo tadi, di antara orang-orang demo tadi menuduhkan itu ulahnya Pak Joko Widodo. Terus kemudian mengenai hal-hal yang terjadi ya, mengenai tuduhan-tuduhan dari orang-orang seperti Blok Medan, itu PDIP juga memberikan komentarnya lewat Pak Pandana Baban. Ya mengatakan katanya KPK itu agak berat sebelah. Kasusnya Pak Hasto diusut, kasusnya Pak Jokowi, keluarganya Pak Jokowi nggak diusut. Bentar dulu, ada buktinya nggak? Gitu pertanyaannya. Jangan-jangan selama ini PDIP nggak bisa membedakan nih antara tidak diusut dan juga tidak terbukti. Padahal itu bedanya jauh banget gitu loh. Jangan-jangan selama ini begitu. Iya nggak sih teman-teman? Coba kalau menurut kalian gimana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.